kita kalau di dalam ruangan AC terus kita nggak pakai masker, ada salah satu yang positif, itu mudah banget tertularnya gitu. Pas malamnya aku udah mulai demam. Setelah swab itu aku malamnya mulai demam tinggi banget 38,2 Celcius. Terus aku juga sakit kepala, ya kayak orang meriang biasa. Itu pun aku belum nyadar kalau itu ternyata COVID. Itu pas aku disuruh swab pun aku masih tenang. Kemarin aku baru rapid test dan aku non reaktif gitu. Ternyata ya udah, ternyata pas hasil swabnya positif, aku shock banget gitu, bener-bener. Nah, terus terkait dengan tadi harus rutin minum obat. Nah, kira-kira di sana dikasih obatnya apa aja tuh, Kak? Mungkin sharing pengalaman nih waktu Kakak obat atau vitamin yang Kakak minum tuh apa aja sih? Kalau boleh tahu. Aku kalau namanya lupa ya, nama obatnya. Yang aku masih ingat itu kloroquine. Kloroquine. Itu obatnya. Terus itu tergantung keluhan kita. Berarti tergantung masing-masing pasien ya. Kalau aku kan karena masih sakit kepala, demam gitu kan ya. Demam sih nggak terlalu demam tinggi banget kayak awal-awal, tapi udah sakit kepala masih. Jadi dikasihnya paracetamol. Terus kan udah lambung juga kan, lambung sering sakit itu, jadi kita dikasih ada obat lambung. Terus diare, aku yang paling parah juga diare. Itu dikasih juga obat diare gitu. Berarti ada paracetamol kayak pusing, paracetamol gitu, ada obat diare, ada obat lambung ya. Gitu. Iya, kalau yang itu tergantung keluhan kita, tapi kalau yang virusnya itu sebenarnya obat virus kan belum ada ya, tapi kita dikasihnya kloroquine untuk meringanin gitu. Gitu. Terus kalau kayak vitamin tuh rutin minum apa tuh? Vitamin C. Dari situ juga ada dikasih vitamin, dari Wisma dikasih vitamin juga, dikasih suplemen. Gitu. Cuman kayaknya sih menurut aku itu masih kurang gitu. Jadi aku ada tambahan vitamin yang lain itu beli sendiri. Nah, kalau misalkan mau beli sendiri itu berarti kan ada yang nganterin ya? Nganterin nunggu di bawah atau gimana? Atau ada yang nganterin ke atas gitu? Kalau boleh tahu. Kalau itu kita kan by Gojek ya, biasanya kita pesen apapun by Gojek kan ya. Itu Gojek anterin ke lobi, nanti ada petugas yang nganterin ke per lantai gitu. Berarti udah siap ada petugas ya di sana ya? Ada petugas. Siap. Nah, terus kira-kira selama Kawina jadi pasien yang terpapar COVID nih, kira-kira dukungan apa aja sih yang dibutuhin bagi teman-teman pasien nih, yang benar-benar dibutuhin dukungan apa kira-kira? Karena kan tadi sempat Kawina bilang kayak ada stigma negatif nih dari teman atau dari kerabat dekat kayak gitu-gitu. Nah, mungkin kira-kira apa sih yang dibutuhin, Kak? Iya, itu beban juga sih, itu jujur itu beban banget buat kita gitu. Kan kita lagi sakit, terus ada yang ngomong-ngomong kayak gitu-gitu. Kayaknya ini kan virus gitu ya, ini pandemi. Kenapa sih kalau orang yang kena terus yang ditakutin banget gitu? Kita juga nggak ada yang mau kan kena virus gitu. Itu sih, jadi kita tuh benar-benar butuh banget dukungan dari mereka, support, doa gitu. Jangan sampai dikucilin gitu loh. Ini bukan aib, tapi kan ini virus gitu. Nggak ada yang mau juga. Kebanyakan kan masih nggak ada yang mau juga. Kebanyakan kan masih pada takut. Sampai sekarang kebanyakan masih pada takut kok, masih nggak berani publik gitu. Kebanyakan kan gitu. Sampai aku kan sering banyak DM ya, kalau itu Kak tolong ya Kak jangan dibikin story karena kan mereka takut. Ya kenapa sih masih pada takut? Ya Kak, soalnya kebanyakan yang di kantor sih. Kalau yang di kantor kebanyakan ngomong, ya Kak kantor aku emang kita nggak boleh ada yang tahu gitu. Mungkin takut juga kan, takut juga nanti kalau sebar gitu, ini klaster kantor A, klaster kantor B gitu kan, pasti namanya juga ini. Iya. Takutlah mereka. Iya. Memang ya itu dari awal juga banyak banget stigma masyarakat yang mungkin menganggap kayak aib, kayak apa gitu ya. Tapi kan itu sih yang sakit hati banget, jujur aku aja sakit hati banget loh. Maksudnya kok gue kena
kena virus, ini virus global, pandemi seluruh dunia, tapi kok gue berasa kayak kena aib ya gitu. Itu bikin sakit hati banget. Kita kan itu sakit ya, sakit itu imunnya nggak boleh turun gitu. Itu kan yang kita harus benar-benar dilawan sama imun gitu. Itu itu gitu. Jadi kita itu nggak boleh, jangan sampai sedih, jangan sampai kepikiran yang enggak, jangan sampai stres gitu. Nah kalau Kak Wina tuh untuk nanggulangin itu gimana tuh? Misalkan ada temen yang berpikiran negatif nih, misalkan Kak Wina nanggulanginnya gimana tuh biasanya? Aku nggak mau jawab, sampai ada berapa yang kakak beneran emang ini hoax bukan sih kak, aku kok dapet info kakak katanya begini itu aku nggak jawab gitu. Tapi aku pikir ya itu sih, aku pikir nanti aja gitu, kalau itu aku masih dalam keadaan yang benar-benar sakit soalnya, jadi aku memang lagi nggak mau bales orang-orang gitu, apalagi kalau itu bikin aku makin drop gitu ya, aku nggak mau bales dulu gitu. Tapi pas aku udah baikan, udah enakan, aku baru bikin TikTok itu gitu. Jadi aku bener-bener langsung nih, iya gue positif nih kalau mau lihat ini gitu. Ini buktinya iya aku memang positif gitu. Oke, berarti nah ini buat tanya-tanya lagi. Iya, berarti buat sahabat corner semua nih, jangan menganggap apa namanya, bagi pasien teman-teman yang mungkin namanya apa, penyintas COVID Kak Wina ya, atau pasien COVID positif lah ya. Nah itu jangan sekali-kali menganggap mereka atau menjauhi mereka lah, dalam tanda kutip menjauhi, dianggap sebagai aib lah penyakit mereka. Kenapa? Karena ini kan apa namanya, pandemi yang seluruh dunia ya Kak ya, seluruh dunia, dan para pasien positif juga nggak mau mereka juga terkena COVID sebetulnya. Jadi jangan sampai jangan sampai kita menjauhi mereka lah dalam seperti itu. Ya kita saling bergotong royong lah. Kalau yang memang belum kena, kita support yang udah kena, yang udah positif gitu. Kalau yang udah positif ya, aku sih berpikir kemarin kita bergotong royong. Kenapa? Maksudnya untuk nyebarin info yang kayak gini supaya biar orang-orang yang belum kena jangan sampai kena gitu. Kalau sakitnya ini begini, terus harus pakai masker, harus rajin banget. Aku juga sekarang yang tadinya semuanya aku asal-asalan, sekarang aku udah mikir banget gitu. Lebih care, itu pelajaran banget sih. Betul. Itu pelajaran banget sih. Sekarang bener-bener udah takut, jadi ya udah rajin banget sekarang. Apalagi kalau habis keluar ya. Kalau habis keluar masih pakai baju, langsung aku ganti baju gitu. Itu aja sekarang udah yang takut banget gitu. Oke, berarti nah ini teman-teman sahabat corner juga semua harus benar-benar ikutin protokol kesehatan ya Kak ya. Mulai dari pakai maskernya yang benar, terus jangan hanya di mulut aja, hidungnya kelihatan kayak gitu. Terus kebanyakan gitu. Mungkin karena ngap, karena nggak biasa kan? Gitu. Karena nggak biasa. Apalagi sekarang masker scuba katanya nggak boleh. Iya. Karena memang tipis sih. Terus aku kan ada tuh bikin TikTok yang tentang masker scuba, memang itu tipis. Kita kalau niup korek aja itu tembus kan. Terus komentarnya, Kak, kalau pakai masker scuba yang double dong, atau dikasih tisu. Lah ngapain kita pakai masker di double kayak gitu loh. Itu kan artinya memang udah memang itu tipis gitu ya. Kalau aku sih risih ya, jujur. Kalau aku dikasih didobelin itu aku risih banget gitu ya. Memang artinya kan emang itu berarti emang kurang bagus gitu kan. Mending pakai masker yang kesehatan yang memang udah pasti itu memang nggak tembus gitu. Iya betul. Jadi ya itu tadi mungkin banyak juga orang yang masih belum aware ya, belum peduli tentang kesehatan. Kenapa? Karena tadi aja bisa aja kita mungkin kita sehat, tapi orang lain belum tentu sehat seperti itu kan. Jadi ya itulah, sama-sama saling menjaga ya Kak sebetulnya ya. Bahkan kan sekarang kita kan ada kan himbauan kita kemana-mana bawa masker lebihan gitu. Kalau ada orang yang nggak pakai masker kita kasih, atau orang yang masih pakai masker scuba kita kasih yang kita bawa gitu. Oke. Siap. Oke, nah balik lagi nih Kak, terkait dengan obat nih. Saya sempat lihat di TikToknya Kak Wina nih. TikTok Kak Wina ada minum cairan betadin ini. Oh iya, itu betadin. Betadin buat kumur-kumur ya? Iya, itu sehari 3 kali buat kumur-kumur. Itu memang dokter yang menyarankan, karena kita kalau yang udah pakai itu lebih cepat lagi sih. Karena memang aku baru dikasih tahu itu pas udah swab ketiga, emang baru ketemu dokter kan. Baru dokter ngomong, coba deh pakai betadin sama Yakult gitu. Oh, Yakult tiap hari gitu ya? Yakult tiap hari juga. Oke. Berarti
ini bukan endorse ya, sahabat corner ya. Jadi ada iklan-iklan. Jadi ya mungkin cocok, bisa apa namanya? Mungkin cocok untuk sebagian pasien mungkin ya, atau mungkin ya apa salahnya lah, coba lah gitu ya. Mungkin namanya juga ikhtiar, kita pasti mencoba yang terbaik lah, seperti itu. Semua dicoba. Kalau nggak negatif, semua yang disaranin kita coba gitu. Karena kan kita penasaran kan, kok lama banget sih. Itu sakit 25 hari itu lama banget tuh. Biasanya kan kita sakit 3 hari atau 1 minggu kita udah selesai. Ini sakit ya lama banget menurut aku. Saya juga punya temen, nggak tahu sekarang masih positif atau enggak. Minggu kemarin tuh udah hari ke-45. Nah itu wah luar biasa sekali. Sama kayak temen aku yang serumah sampai sekarang masih sampai sekarang. Temen yang serumah belum? Okay, dia belum sembuh. Dia jauh lebih parah daripada yang aku rasa. Jauh lebih parah karena dia sesak napas. Oh, mungkin punya penyakit bawaan atau? Nggak ada. Memang dia awalnya pas aku ke Wisma, dia nggak ikut ke Wisma. Dia sebenarnya ikut, cuman dipikir karena dia waktu aku udah parah, dia belum gitu. Pas aku udah sakit semuanya, dia belum ngerasain apa-apa gitu. Dan dia masih merasa baik-baik aja, terus minum obat yang dia beli, obat Cina, obat itu gitu. Dia menurut apa sih yang dia rasa udah enakan gitu. Jadi dia 20 hari pertama itu di rumah dulu, isolasi di rumah. Dipikir kan 20 hari itu lama. Dan dia di rumah dulu gitu. Tapi ternyata pas hari ke-20 itu sesak lagi, terus kayak nggak bisa nyium lagi, kayak awal-awal lagi kayak balik lagi siklusnya ya. Siklusnya kayak balik lagi ya. Okay. Dan sesak napasnya itu lebih parah banget dari awal. Awal mah nggak seberapa parah ya. Ini udah nggak bisa tahan banget gitu. Udah nggak ketahan banget. Jadi dia minta nelpon ke puskes, minta dijemput ambulan. Ya alhamdulillah sih waktu itu ambulannya juga nggak lama. Nggak lama dateng. Terus ke Wisma Atlet dia udah nggak bisa, di Wisma Atlet nggak ada alat gitu. Jadi langsung ke Rumah Sakit Persahabatan, dia dirujuk lagi ke Rumah Sakit Persahabatan 1 minggu di situ. Oke, berarti itu untuk pasien yang medium yang middle, dia yang apa gejalanya middle gitu. Enggak, kalau aku kan gejalanya masih ringan ya? Gitu. Kalau udah di atas aku gejalanya udah lebih parah gitu. Oh gitu, oke. Berarti masukan juga nih buat teman-teman yang memang pas terkonfirmasi positif, kalau memang bisa ya memang isolasi di tempatnya yang benar-benar khusus isolasi kali ya. Karena khawatirnya itu tadi, mungkin kalau di rumah tadi sempat Kak Wina sampaikan, kalau di rumah kan mungkin minum obatnya nggak teratur, makannya juga nggak teratur, mungkin seperti itu ya. Memang kalau memungkinkan pergilah ke tempat isolasi yang benar-benar disarankan kali ya, seperti itu. Apalagi sekarang, apalagi sekarang banyak klaster keluarga juga ya, klaster keluarga. Nah kan? itu sih yang kenapa aku sampai bilang ada kan di TikTok aku bilang walaupun di rumah tetap jaga jarak, dan kalau banyak orang di rumah tetap pakai masker. Tapi kan banyak yang kontra kan dengan betul. Karena kebanyakan gitu, Mbak, kita di Indonesia ini banyak yang rumahnya kecil gitu. Kita nggak mungkin kita mau jaga jarak atau kita mau apa sih, mau nggak deket-deket sama keluarga kita, itu nggak bisa gitu. Ya aku sih hanya nyaranin karena aku korban yang satu rumah gitu. Aku ketularan dari teman aku gitu. Makanya aku saranin banget untuk tetap ikutin protokol kesehatan walaupun di rumah sendiri gitu. Betul. Karena paling kasihan itu kalau anak sama mamanya sama bayinya itu banyak banget. Oh iya, kemarin juga sempat saya lihat di TikToknya tuh banyak keluarga ya, anak kecil, ada bayi yang digendong juga itu ya. Iya bayi banyak, karena kan pasti namanya bayi pasti diurus mamanya kan. Mamanya positif ya pasti kan bayinya juga kena, karena kan pasti deket banget. Apalagi kalau di rumah mamanya mana mau sih pakai masker, ya kan? Nah, kalau udah kita udah kena, kita udah positif, baru tahu gitu. Memang kalau yang belum positif dikasih tahu masih ngapain sih di rumah pakai masker, pasti gitu. Aku juga sebelum positif juga gitu. Tapi sekarang udah yang benar-benar emang itu ternyata setelah aku positif, ternyata kemarin aku nyesel banget, kayak di mobil aku nggak pakai masker gitu. Kalau kita udah pakai masker, kalau udah masuk mobil langsung dilepas. Itu sebenarnya kan di mobil bahaya banget juga. Iya. Itu kan AC ya, di dalam mobil kan ruangan AC, itu ruang lingkupnya kecil banget gitu. Di dalam mobil gitu. Terus, itu juga harus tetap
dipakai terus masker, jangan dilepas-lepas, kecuali di kamar lagi sendirian. Oke lah. Terus udah disemprotin disinfektan mungkin. Udah. Kalau di mobil juga kan kita nggak mungkin mau pakai masker, kan kayak enak juga. Kalau di mobil juga kan mungkin kita juga nggak tahu nih kapan kita buka jendela, kapan kita keluar dari mobil kan itu. Jadi mau nggak mau ya harus pakai masker gitu. Kita mungkin buka pintu bisa virusnya bisa ada yang masuk gitu kan. Nah itu jadi gitu. Tapi justru kalau di luar ruangan itu nggak terlalu bahaya sih, karena kan ada udara ya di luar, udaranya kan luas gitu. Jadi kalaupun ada virus dia mungkin terbangnya lebih tinggi gitu, bisa lebih terbangnya kemana-mana lebih tinggi gitu, nggak ngenain kita lagi gitu. Tapi kalau yang di dalam di ruangan AC atau di mobil itu kan kecil sekali loh. Muternya situ lagi, muternya situ lagi. Muternya di situ-situ aja gitu. Oke nih Kak Wina nih, pertanyaan selanjutnya nih, kedua sebelum terakhir nih Kak Wina nih. Nah, kira-kira ada saran nggak nih buat temen-temen yang masih berjuang untuk sembuh dari COVID-19 nih? Ada saran nggak Kak? Sama mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman garda terdepan, dokter-dokter, perawat-perawat atau yang lainnya nih? Silakan Kak Wina. Kalau untuk teman-teman yang masih positif, ya jaga banget imunnya sih, jangan stres, nggak usah dipikirin, memang sakit ya udah terima aja gitu. Kalau menurut aku gitu sih, karena memang benar-benar itu kita yang bisa ngelawan imun kita sendiri. Betul, itu yang paling utama. Selain obat-obatan dan vitamin ya, selain yang lainnya itu imun yang paling penting. Gitu. Imun tuh dari pikiran ya Kak ya, jangan stres tadi. Imun tuh dari pikiran. Kalau untuk pikiran stres pasti drop lagi kita. Jadi misalkan ada yang ngomongin, udahlah masuk kuping kanan keluar kuping kiri, seperti itu ya Kak ya. Jadi nggak usah dipikirin lah ya, karena mungkin mereka yang ngomong itu belum pernah ngalamin seperti itu. Iya. Dan mudah-mudahan nggak ngalamin lah mereka yang ngomong seperti itu. Ya, semoga janganlah, semoga. Iya. Nah untuk teman-teman garda terdepan nih, mungkin kan untuk dokter-dokter, kalau saya lihat juga kayaknya nggak selesai-selesai kan, pandemi udah kurang lebih mungkin 8 bulan ini nggak selesai. Mungkin banyak dokter yang nggak pulang ke rumah, bahkan kata konfirmasi teman saya sampai nggak bakal bisa pulang sama sekali seperti itu. Nah ini mungkin ada yang ingin sampaikan buat teman-teman para garda terdepan nih Kak Wina. Ya itu sih jujur, kalau melihat kerjanya mereka sumpah jujur sedih banget, karena kenapa, kita aja yang pakai masker cuma 1 lapis itu rasanya nggak enakan. Kita rasanya aja pengen lepas terus gitu, apalagi mereka. Aku paling sedih kalau melihat garda terdepan kita, para nakes yang berjuang banget untuk merawat kita gitu. Ya semoga sih diberi kekuatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mereka juga kuat sampai pandemi ini selesai. Semoga nggak ada korban lagi nakes gitu. Terus kita juga harus menghargai banget. Gimana cara kita menghargai? Ya jangan kumpul-kumpul dulu di keramaian. Hargain mereka bekerja keras banget gitu loh. Mereka nangis loh kalau melihat yang kita masih kumpul rame-rame tanpa masker, apalagi kayak yang kemarin rame tuh yang di Bekasi, yang di Bekasi ya. Itu benar-benar itu garda terdepan, ya ampun, kayak nggak menghargai banget sih, kita di sini berjuang untuk kalian, tapi kitanya masyarakatnya kok kayak gitu. Itu jujur sih. Kayak nggak menghargai gitu. Maksudnya saling gotong royong, kita sebagai masyarakat ya kita jaga protokol kesehatan gitu, kita menjaga gitu. Terus ya kayak para nakesnya ya tetap melayani ya, mereka sih mau pasien berapapun tetap dilayani ya, cuman kan aku yang udah pernah jadi pasien tuh nggak tega banget gitu. Itu 8 jam lo pakai APD nggak dilepas, nggak bisa makan, itu nahan ke belakang, nahan ke itu nggak makan. Makanya itu mereka kan pakai pampers, jadi kalau kencing mereka di pampers, karena kan nggak bisa dibuka selama 8 jam. Kalau udah dibuka sekali harus harus dibuang, harus diganti gitu. Nggak bisa. Itu sih sedihnya, itu sih sedih banget. Aku kalau ngeliat seragamnya aja mereka, ya ampun sekuat itu loh, dan dengan gaji yang nggak besar loh itu. Betul. Tapi ya insya Allah amalnya banyak ya. Mudah-mudahan teman-teman para garda terdepan. Berarti ini juga sekalian saran ya buat teman-teman sahabat corner semuanya atau masyarakat di luar sana, tetap benar-benar ikuti protokol kesehatan ya Kak Wina ya. Mulai dari pakai masker juga masker yang benar, lalu jaga jarak,
benar-benar jaga jarak, lalu juga cuci tangan pakai sabun, ataupun hand sanitizer seperti itu. Harus bawa tuh kemana aja, harus bawa. Sekarang perlengkapannya banyak banget ya. Apalagi kalau masih sering pegang uang kan, kalau yang pegang uang cash itu yang benar-benar langsung harus hand sanitizer siap, itu harus siap banget. Iya. Oke, benar. Jadi perlengkapannya udah banyak banget nih sekarang. Masker, ada masker cadangan, ada hand sanitizer, nah itulah macam-macam. Tapi ya buat biar cepet selesai lah ya pandemi ini, karena udah lama banget. Udah kurang lebih 8 bulan. Tapi paling penting jangan di kerumunan dulu sih. Itu yang lebih penting. Kalau sebisa mungkin, kalau kita emang nggak ada keperluan mendesak, ya sebisa mungkin di rumah aja. Aku sampai sekarang juga belum ketemu siapa-siapa. Masih di rumah aja ya, masih. Iya. Masih ini pemulihan di rumah. Aja. Oke, alhamdulillah. Oke, Kak Wina nih, terima kasih banyak nih Kak Wina nih, udah mau sharing-sharing di Pojok Informasi Aparatur. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan atau nggak ada? Ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman atau apa? Cukup sih. Cukup ya. Oke. Oke, sekali lagi. Soal aku sih tetap itu tadi sih, jaga dulu, jangan di tempat keramaian dulu. Ikutin protokol kesehatan dulu kan. Ini sebentar lagi kan vaksinnya, maksudnya ya, tahan dulu sampai vaksinnya datang gitu. Vaksin dan obatnya ada lah ya, mudah-mudahan ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Kak Wina udah mau sharing-sharing sama kita di Sahabat Corner Pojok Informasi Aparatur. Semoga apa yang Kak Wina sampaikan dan kita dengarkan semuanya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, ataupun bagi teman-teman yang masih positif nih. Dan bagi teman-teman yang masih positif juga tetap semangat, jangan dipikirin orang-orang di luar ngomongin yang jelek-jelek, tetap semangat, tetap positive thinking. Insya Allah semuanya bisa sembuh dan insya Allah semuanya bisa dilewati dengan baik ya, insya Allah. Oke, jadi sekali lagi, satu lagi sih, apa tuh Kak Wina? Boleh. Satu lagi yang ini nih, kan nggak semua orang kuat ya melawan COVID ini gitu kan. Ada beberapa pasien yang sampai meninggal, apalagi itu kebanyakan yang ada bawaan kan, yang ada penyakit bawaan itu benar-benar nggak kuat terus meninggal, itu yang paling bahaya sih. Terus untuk yang merokok itu kan, kalau yang merokok itu kebanyakan sesak napas gitu. Oke. Kalau merokok sesak napas, karena mungkin dia juga karena merokok sih ya memang ya. Oke. Iya, itu untuk perokok. Jadi maksud aku untuk perokok ini bahaya banget gitu. Jadi yang untuk yang orang-orang yang merokok harus ekstra hati-hati banget. Ya, oke. Siap. Oke, terima kasih nih Kak Wina. Jadi sekali lagi jauhi kerumunan ya yang nggak perlu. Kalau memang nggak perlu banget, jangan keluar, di rumah aja gitu ya. Kalau mau ya di rumah aja lah, bisa pesan ojek online ataupun segala macam sekarang ya, udah lebih praktis sebetulnya. Tapi ya kalau yang hilangin rasa bosen sebetulnya itu yang agak susah. Mungkin orang udah lama nggak keluar nih, pengen keluar. Nah itu tadi. Tapi ya saran saya tetap di rumah aja semaksimal mungkin. Kalau memang nggak perlu banget, jangan keluar ya, seperti itu. Kalaupun mau keluar harus ikutin protokol kesehatan. Oke, sekali lagi. Oke, terima kasih sekali lagi nih Kak Wina udah sharing-sharing bersama kita di sini. Semoga apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Lalu sekali lagi saya mewakili Sahabat Corner semua mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kak Wina, diganggu waktunya nih. Diganggu waktunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Oke Kak Wina, terima kasih. Baik Sahabat Corner semuanya, demikian konten PSBB kita kali ini, podcast santuy bareng-bareng. Kali ini narasumbernya adalah Kak Wina. Oh ya Kak Wina, sebelum ditutup nih, akun Instagramnya apa tuh Kak Wina? Kalau mau mungkin akun Instagram atau TikToknya? Wina View juga sama kayak TikTok. Oke, nanti saya taruh di bawahnya ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Wina sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Salam manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih Kak Wina ya. Sukses terus ya, sehat selalu. Oke, thank you. Assalamualaikum, makasih. Salam.